Halo Sobat BCF, welcome back to FYI For Your Information Podcast bersama aku Rere. Nah, hari ini kita akan membahas seputar isu yang sangat relate dan sangat happening nih di tengah-tengah anak muda Indonesia. Karena kalau kita lihat ya, semakin berkembangnya zaman, persaingan ada di mana-mana, tuntutan yang semakin besar dan juga ini kadang mengakibatkan bahwa kayak mengganggu kesehatan mental kita atau yang biasa disebut dengan mental health kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita sering banget nih buka-buka sosial media kayak Instagram ataupun TikTok, itu yang kita cari konten-konten apa? Paling konten-konten ngeluh atau enggak konten-konten galau gitu ya. Nah, jadi di sini kita mau ngajak semua teman-teman BCF yang ada di rumah untuk mendalami apa sih itu mental health dan seberapa besarkah impactnya terhadap anak muda di Indonesia. Dan di sini kita mengundang satu pakar di bidang mental health, yaitu dari Sehat Jiwa Indonesia. Bersama dengan kita ada Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Halo Rere. Kamu terlihat segar ya. Segar banget dong ketemu Kak Syifa gitu. Semangat nih ngomonginnya tentang mental. Semangat 45 enggak nih? 45 ya, 45 Jangan 46 dong. Oke. Ini Kak Syifa aku panggilnya apa nih? Kak Cipa atau Kak Syifa atau Kak Fa gitu gimana? Syifa. Kak Syifa aja ya. Kak Syifa dari mana tadi? Tadi dari Depok ya. Dari Depok langsung ke sini. Iya dong. Langsung ke perpustakaan Jakarta. Iya, aku naik apa tadi Kak? Naik kereta. Oh, naik kereta, kira naik pesawat. Aduh, pengennya ya ada yang mau nyewain aku pesawat. Oke Kak. Nah, ini kan mungkin teman-teman penasaran nih siapa sih Kak Syifa dan kenapa sih tim dari FYI itu mengundang Kak Syifa? Kenapa nggak yang lain gitu? Kan ada alasannya dong. Nah, boleh banget diceritain Kak namanya, nama lengkapnya, terus posisinya di Sehat Jiwa Indonesia dan mungkin apa aja deh yang mau diperkenalkan ke teman-teman, silakan. Harus pendek ya, pendek efektif. Oke. Nggak Aku Syifa Hairunisa. Panggilannya Syifa aja ya. Ini profesional. Oke. Aku ini dari Sehat Jiwa tadi. Sehat teman-teman Jiwa. kalau di Instagram bisa lihat di @sehatjiwa.id. Aku di Sehat Jiwa itu udah dari 2018. Oh, cukup Dan sekarang jadi psychological program manager. Oh wow, kenapa sih mental health itu bisa menjadi satu topik yang cukup mengglobalkan? Sebelum masuk Indonesia pasti dari luar dulu ya. Betul. Nah itu famousnya di luar dulu terus tuh masuklah ke Indonesia. Nah kenapa sih itu menjadi pembicaraan orang-orang? Kenapa harus mental health gitu? Kenapa enggak topik-topik yang lain? Oke, singkatnya ya, aku rasa dari 2018 Sehat Jiwa mulai bergerak itu, yang lagi booming juga saat itu adalah perkembangan sosial media. Oh oke. Tuh jadi makin banyak orang pakai sosial media, terus ragamnya juga makin banyak kan. Kalau kita ingat waktu itu ya dari 2000 bahkan dari tahun 2018 sebelumnya itu makin banyak ragamnya dan orang pakai sosial media itu kan untuk membagikan private life mereka ya, private thoughts, pikiran pribadi mereka, keadaan pribadi mereka dan benar. itu jadinya kayak membantu menunjukkan ke masyarakat bahwa oh ya di level individu ini loh yang terjadi kalau kita lagi putus, sedih. Benar. Terus tapi kok ada yang kalau lagi sedang putus sama pacarnya reaksinya bisa beda-beda ya. Oke, sedih, tapi orang-orang tuh bisa beda-beda ya sedihnya. Nah, itu contohnya ya. Benar. Jadi kita terekspos dengan informasi bahwa tiap orang ada memang kondisi generalnya nih sama-sama sedih. Betul. Tapi ternyata per individu bisa beda-beda ya responnya gitu ya. Nah, itu contoh yang cukup umumnya ya untuk kondisi yang umum nih misalnya. Benar. Belum yang sharing soal hal-hal lain. I see. Itu mungkin ada yang punya gangguan, terus buat dia berbagi di sosial media itu membantu dia meringankan beban yang dia rasakan. Gitu. Jadi seperti itu sosial media tuh. Jadi awalnya tuh sosial media ya yang membuat
hal-hal semacam mental health segala macamnya itu bisa trending dan nge-boom gitu ya. Menurutku iya sih. Dan sampailah ke Indonesia sampai sekarang gitu. Dan itu memudahkan edukasi banget kan, memudahkan pertukaran informasi banget sosial media ini. Tapi sebenarnya agak menjadi bumerang sih. Jadi di satu sisi emang positif dan di satu sisinya tuh kayak apa-apa kalau kita sedih pasti dikaitkan sama mental health gitu. Putus mental health, ini mental health. Jadi nggak tahu nih mana yang benar, yang definisi real positifnya mental health itu seperti apa gitu. Kadang ada orang yang suka kenapa mungkin dianggap sebagai jokes gitu ya. Karena kalau pandangan pribadi Rere gitu ngelihatnya karena ada sebagian orang yang emang memanfaatkan kata mental health itu sebagai tameng dia untuk mengungkapkan kesedihannya yang berlebihan gitu di sosial media. Padahal sebenarnya ada definisi yang benar gitu loh dari mental health itu. Makanya kadang itu yang membuat topik mental health sampai sekarang tuh kayaknya nggak habis-habis. Orang-orang tetap aja memperbincangkan masalah mental health, apalagi Gen Z sekarang gitu ya Kak. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih kondisi dari mental health itu? Apakah semakin banyak sampai saat ini ya, saat ini? Apakah semakin banyak atau semakin mulai menurun atau bagaimana? Kalau kondisi tadi mungkin ya ngungkit yang Rere bicarakan ya. Memang di semua hal pasti ada hal baik dan hal buruknya ya. Betul. Itu jadi makin banyaknya informasi itu tentunya makin banyak orang yang tahu jadinya. Tapi kan belum tentu sejalan dengan seberapa dalam pemahamannya gitu. Dan kadang-kadang kan ada misinformasi. Benar. Kalau ditanya kondisinya sekarang ya untuk pembahasan kesehatan jiwa di Indonesia itu menurutku udah cukup umum ya, makin banyak orang yang paham gitu. Nenekku aja udah paham kok, ya dikit-dikit lah tahu lah maksudnya kayak kesehatan ketika ngomongin kesehatan mental itu kayak kesehatan jiwa ngomongin inilah gitu selama masih di urban ya. Benar. Gitu. Tapi kalau persebaran informasi meningkat, tapi untuk kondisi kesehatan jiwa sendiri, aku terakhir baca-baca tuh tentang dan yang sering banyak diungkit ya datanya Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. I see. INAMHS kalau pernah lihat kan itu suka diungkit ya di berita-berita juga. Tahun 2022 cukup mengkhawatirkan ya hasilnya. Teman-teman yang pendengar juga bisa searching soal hasil surveinya itu. Terakhir kalau aku lihat ya sepertiga remaja di Indonesia itu punya masalah kesehatan jiwa. Sepertiga. Wow. Dan satu dari 20 remaja itu ada gangguan jiwa. Nah, di sini menariknya teman-teman. Salah satu yang aku gatel banget ya sampai sekarang masih terus dilakukan edukasinya sama sehat jiwa. Masalah kesehatan jiwa tidak sama dengan gangguan kesehatan jiwa, teman-teman semua. Jadi kalau masalah kesehatan jiwa itu ya berarti ada hal-hal yang mengganggu kesehatan jiwanya. Tapi kalau sudah gangguan itu ada diagnosis. So itu different ya, itu berbeda banget. Jadi jangan meratakan itu gitu ya. Betul. Kalau mau tahu nggak definisi kesehatan jiwa sendiri? Apa tuh, sangat simpel loh. Apa tuh? Kesehatan jiwa itu adalah kondisi di mana kita itu bisa dengan baik kenal sama potensi diri kita. Terus bisa ngatasin stres sehari-hari. Benar. Bisa ya. Benar. Bukan berhasil, bisa. Benar. Kemudian bisa produktif dan berkontribusi ke sekitar kita. Udah. Oh, berarti sebenarnya kata singkatnya adalah hidup normal. Hidup gitu. berdaya, hidup bahagia, berharga, berdaya. 3 itu. Jadi teman-teman kalau merasakan stres hari-hari ya, aku dari Depok ke sini naik kereta itu stressful. Wah. Apalagi nanti kita pulang, jam-jam pulang kantor kan. Hujan lagi ya nih. Nah makanya itu stressful. Tapi ketika kita berhasil mengatasi itu, oke, tetap stresnya nggak hilang. Tapi kita tahu cara mengatasinya dengan baik. Pulang, abis itu ya ritual teman-teman kalau pulang beraktivitas mandi, terus abis itu duduk dulu bentar bengong. Itu cara misalkan itu cara teman-teman dan itu bisa bantu teman-teman untuk kembali charge energinya itu berarti teman-teman ya itu kesehatan jiwa itu teman-teman sesimpel itu. Tahu memanage dirinya dengan baik gitu. Betul. Dan kalau
Dan kalau udah gangguan ya berarti sudah ada hal yang menyerang kondisi emosional teman-teman, I see. psikologis, kemudian kesejahteraan diri, hingga teman-teman nggak bisa berfungsi dengan baik sehari-hari. Berarti unstable. Salah gitu ya kalau singkatnya ya. oke. Itu teman-teman bedanya. Nah, Jadi itu kita udah mendengar banyak ya definisi dan juga pengertiannya. Dan sekarang nih mungkin teman-teman udah tahu, oh ternyata masalah kesehatan mental dan gangguan kesehatan mental that's a very different gitu ya. Dan kita nih mau tahu nih Kak, apa sih yang bisa men-trigger atau kayak merangsang seseorang itu bisa terkena mental health gitu? apa yang bisa mempengaruhi kesehatan jiwa ya tadi ya? Iya betul. Kalau dari biopsikososial, biologisnya misalnya predisposisi teman-teman, kita kan kalau teman-teman baca-baca tuh soal kesehatan jiwa itu nanti akan ada yang arahnya tuh kiblatnya ya istilahnya lah ya. Arahnya itu pembahasannya ke biologis, ada ke hormon, ada ke something di otak. Genetik nggak terlalu Enggak ini sih, ya? aku belum terlalu mendalami juga, tapi itu tadi hormon, kondisi fisiknya, Berarti itu biologis. dari dalam ya? Dari dalam. Dari dalam. Terus psikologis itu lebih kayak beliefs teman-teman, I see. kepercayaan teman-teman, terus kayak nilai-nilai yang teman-teman anut. Itu kayak ada yang lebih lebih nilainya itu lebih sosial, ada yang lebih ke individual kayak gitu-gitu. Terus kondisi emosinya, Benar. kayak aku kalau sedih beda dong sama Rere kalau sedih. Betul. Ini aja kita sama-sama oke nih ceritanya, tapi Benar. kalau teman-teman lihat aku tuh oke-nya aku tuh nggak kayak oke-nya Rere tuh gitu. Nah itu psikologis. Gimana orang mengolah emosinya. Tuh, nah sosial, nah ini sosial sangat luas teman-teman. Mulai dari teman-teman di keluarga kayak gimana keadaannya, bagaimana pengasuhan, sampai ke level nasional, kebijakan publik negara seperti apa. Itu berpengaruh? Loh iya dong. Pusing nggak nih kalau iya? Aku takut. Ntar dulu, aku berpikir dulu. Sensor. Sensor. Okay. Tapi bagaimana kebijakan publik negara, kemudian norma sosial I see. masyarakatnya, buat masyarakatnya yang penting itu seperti apa nilai-nilai hidupnya. Nah itu kan ngaruh ke kita juga. Jadi biopsikososial. Wah, itu 3 hal ya. Berarti 3 kalau untuk sosio itu lebih ke eksternal. Eksternal lah kira-kira. Kalau Selain yang 3 ini ada lagi nggak Kak? ada lagi nggak ya? Itu penyederhanaannya Kalau sih. misalnya kayak dari sosial media gitu-gitu, gadget segala macam berpengaruh Sosial nggak? media itu kan alatnya, toolsnya. Nah sekarang apa yang kita lakukan di sosial media misalnya? Kalau aku cari promo, terus aku lihat video kucing. Sosial media itu untuk aku efeknya adalah ya udah aku membuat aku happy gitu loh, buat aku. Nah itu tuh kalau dihubungkan, aku tuh orangnya suka sama melihat hewan-hewan misalnya. Aku tuh suka lihat makhluk hidup, senang gitu. Jadi Animal video lovers. kucing itu adalah bentuk dari pengaruh ini nih, faktor psikologisnya. I see. Nah tapi kalau misalkan kalau sosmed itu kita nggak sengaja kepencet story teman-teman yang sudah mendapat LPDP dan sudah naik pelaminan dan sudah naik pangkat. Kayaknya sama nih. Kayaknya sama. Menghela nafas. Kayaknya sama. Ngaruh. Benar. Tapi loh ada juga sebagian orang nih ya yang jatuhnya tuh nggak tahu ya ini benar naturally dia sakit mental atau gimana, aku nggak tahu. Tapi nih misalnya nih teman dia punya mental health gini-gini kan, terus tuh dia ngelihat temannya yang mental health ini kayak mendapat banyak respon, banyak attention gitu, dan dia udah aku mental health juga gitu ikut-ikutan gitu. Nah kayak gitu-gitu gimana sih Kak itu? Kayak gimana gitu? Aku rasa ya normal nggak sih kita mau Bisa nggak sih diterima? terjangkit cuman karena ikut-ikutan? Nggak bisa kan? Kembali lagi, kalau aku mungkin kalau itu bukan isu yang sangat sangat penting buat aku ya kayaknya mau trending kayak gimana juga biarin aja. Ada orang yang kayak gitu, ada orang yang kayak dia fokusnya lebih ke apa tuh? Kalau dari cerita Rere tadi yang dia pentingkan apa di situ, bukan isunya.
tapi Attentionnya. menjadi bagian dari sesuatunya. Dan itu sesuatu yang normal nggak sih? Kita pengen jadi bagian dari suatu movement misalnya. Kita pengen jadi bagian dari satu kelompok. Jadi tergantung kebutuhan kita itu kalau di level individu bisa beda-beda banget, Re. Benar. Berarti tergantung pribadinya gitu ya Kak. Dan ya jangan sampai lah kita kena penyakit mental health cuman karena mau ikut-ikutan biar FOMO-FOMOan gitu, jangan sampai maksudnya gitu. gini ya, kayak iya, aduh kayak kayak gitu. banyak yang ini nih, banyak yang lagi ngomongin gangguan cemas nih, ikut-ikutan, jangan-jangan gue juga gitu. Iya Terus kan? cocokologi. Nah, teman-teman mohon jangan seperti itu. Berbanggalah kalau teman-teman tidak merasakan tanda-tanda gangguan. Apalagi ada tuh cocokologinya sama zodiak gitu kan. Aduh, apa relate-nya gitu mental health sama zodiak? Kayak sama Aries tuh bakal kayak gini, apa sih? Selama have fun nggak apa-apa sih menurutku. Iya sih, selama have fun nggak apa-apa teman-teman. Iya, Tapi bener. jangan sampai itu menghalangi kita teman-teman mencari faktanya seperti apa, mencari yang logiknya seperti apa. Gitu. Karena itulah dagingnya di situ teman-teman. Oke, sekarang kita mau move nih Kak. Nah kan Kakak, kita udah lihat bersama tadi ya bahwa sebenarnya ada banyak banget faktor-faktor. Ada juga kayak ya tadi yang Kakak sebutkan ada bio, sosio sama Biopsikososial, psycho gitu-gitu kan. Nah ternyata dari faktor-faktor itu membuat satu tujuan bersama dan dibangunlah Lembaga Sehat Jiwa Indonesia gitu ya Kak. Maksudnya sama-sama peduli tentang mental health gitu ya. Nah, jadi ini aku mau bertanya nih kan Kakak as a bagian dari Sehat Jiwa Indonesia gitu kan. Mau tanya dong gimana sih background terbentuknya Sehat Jiwa Indonesia? Apa sih yang membuat orang-orang Kakak dan juga tim-tim dari Sehat Jiwa Indonesia tuh mau nih kayak ayolah bikin aja nih lembaga nih untuk mental health ini. Apakah ada maksud tertentu ataukah ada background tertentu gimana Kak? Backgroundnya sehat jiwa. Waktu itu tuh jadi ceritanya ya ada sekelompok, nggak sekelompok, 4 orang tuh kelompok nggak ya? Ya. Tapi kami dari kampus ketika kuliah ya, kami melihat kok pembahasan tentang kesehatan jiwa itu fokusnya ke ketika sudah ada gangguan aja atau ke gangguannya. Padahal kan pembahasan kesehatan jiwa seperti yang kita bicarakan tadi ya, seluas itu sebenarnya. Betul. Kenapa kok dibahasnya pas ada gangguan dan hanya fokus ke gangguan aja, bukan hanya tapi kebanyakan ya. Mostly. Itu kayak bahas diabetes, tapi yang dibahas diabetes itu apa dan harus ngapain kalau udah diabetes. Terus kayak kan ada nih ranah yang belum dijangkau, apa coba? Sebelum kena, sebelum ada masalah, apa yang bisa kita lakukan? Nah itu yang menjadi fokusnya sehat jiwa dari mulai terbentuk sampai sekarang. Preventifnya, promotifnya. Nah kalau dari sehat jiwa kami kebanyakan kegiatannya makanya edukasi ya, karena kita bergeraknya di preventif promotif. Sebelum ada masalah, apa nih yang bisa kita lakukan? Kalaupun sudah ada bibit-bibitnya nih, maksudnya kayak yang kayak kita nih, bayangin orang-orang di dunia ini ya teman-teman, kayak kurva normal. Orang-orang yang oke itu yang bagian kiri itu, yang ekstrim kiri misalnya itu orang-orang yang oke, sangat sejahtera. Yang ekstrim kanan itu adalah orang-orang yang sudah severe, sangat punya gangguan kesehatan jiwanya sangat mengganggu keseharian mereka. Nah apa yang terjadi nih sama tengah-tengah ini nih? Dibilang sejahtera enggak, tapi dibilang gangguan enggak, ya gini aja sih sebenarnya, bertahan. Tapi itu yang tengah ini kan punya resiko untuk makin buruk, punya bakat untuk makin baik keadaannya. Nah itu yang kami sasar. Kalau ditanya sasarannya ya, sebenarnya adalah teman-teman yang nggak menutup kemungkinan sih ada yang gangguan sama enggak. Apa nggak menutup kemungkinan teman-teman yang misalnya sudah didiagnosis terus nggak boleh ikut kegiatan sehat jiwa, bukan gitu. Tapi kami mau menanamkan pemikiran bahwa ya sebelum ada masalah atau sebelum masalahnya memburuk, ada sesuatu loh yang bisa kamu lakukan. Betul. Gitu. Oke. Kalau untuk sasarannya itu sehat jiwa tuh lebih kemana Kak sekarang? Kebanyakan ya karena Rere tadi juga udah bilang ya, ini kan ramainya di mana nih, Gen Z. Terus ya angkatan aku nggak mau bilang angkatan kita, angkatan aku. Tapi ya youth anak muda sampai dewasa muda. Jadi bahkan banyak kok yang umur 30-an itu
sangat into membicarakan ini. Oke, ini agak ini juga sih, berhubung kakak juga udah spill ya. Sebenarnya kalau mental health itu bisa terkena untuk semua umur atau emang umur-umur tertentu sih kak? Bisa nggak? Menurut makanya. Rere. Makanya nanya gak aku. Mau kesel, mukanya kesel. Makanya aku tuh kayak mikir, anak-anak tuh bisa gak sih kena mental health? Atau kak orang tua yang kayak 50-an ke atas itu bisa gak sih? Oh, sangat bisa. Jadi kita bilangnya masalah kesehatan jiwa ya. Sangat bisa, itu semua umur. Jadi bukan berarti ini mungkin akan nyinggung-nyinggung stigma dikit ya. Boleh. Kita kan penilaian di masyarakat tuh kayak yang ribut soal kesehatan jiwa sih anak muda ya. Kalau kalau yang udah dewasa yang mana sempat ngurusin kayak gitu ya. Ini masalahnya bukan soal urusan, ini masalahnya adalah mana yang vokal, mana yang mungkin sudah terlalu banyak kemelut hidupnya ya, jadi nggak sempat bahas gini lagi. Bener-bener. Bisa semua teman-teman, lihat aja coba ketika pulang di rumah ada hal-hal yang bisa kita amati dari kehidupan sehari-hari kita. Misalnya gini, teman-teman yang tinggal sama orang tua nenek atau kakek gitu, yang nenek sama kakeknya di rumah, coba lihat kayak keadaan mereka nih. Ada kan kita tahu kan kakek nenek yang hidupnya sehat, ada yang sudah kondisinya mungkin sudah menurun ya, sudah demensia mungkin apa gimana. Nah itu kan isu kesehatan jiwa di mereka. Ternyata bahkan di age group itu, di grup usia itu juga ada perbedaan kondisi. Nah, itu isu kesehatan jiwa. Sekarang kalau kita lihat lebih luas lagi, kita kalau kamera tuh zoom out, nggak melihat si kakek nenek ini lagi. Kita lihat keadaan di rumahnya. Bagaimana ya untuk contoh kasus kakek nenek ini misalnya ada yang demensia. Gimana perawatan di rumah? Stres nggak itu si anak-anaknya? Ya itu bakti ya. Tapi kan nggak memungkiri ya ngurusin kakek nenek kita yang sudah ada penurunan kondisi. Capek nggak sih pulang? Kita harus kerja juga, kita harus ngurus rumah juga, kita harus ngurus beliau juga. Sekarang kita move lagi nih ke sehat jiwa Indonesia gitu, sehat jiwa aja. Apa sih kak yang sekarang itu yang menjadi mitra dari sehat jiwa untuk menanggulangi yang namanya mental health? Ada apa aja gitu mitranya mungkin? Mitra ya, kami terbuka banget sih sebenarnya sama kolaborasi dari berbagai pihak ya. Contohnya kayak dengan Bakri Center Foundation itu juga dengan foundation yang dari istilahnya ya swasta lah, dari pihak swasta itu juga membantu kami dalam melakukan edukasi kesehatan jiwa. Dukungannya tuh bisa dukungan financial, dukungan koneksi, fasilitas seperti itu, bisa dengan pemerintah. Jadi lagi-lagi isu kesehatan jiwa tuh luas banget, jadi sekarang menyesuaikan konteksnya aja. Jadi misalnya dengan Bakri Center Foundation itu kita bikin program, rencana program untuk pendidikan anak usia dini, sehat jiwa bagian kesehatan jiwanya. Terus ada juga kita kalau dengan pemerintah itu kerjasama dengan Ditjenpas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Karena isu kesehatan jiwa di pemasyarakatan itu juga banyak. Itu kan ada. Iya. Ini yang fokusnya ke orang-orang dengan HIV/AIDS. Bisa juga masuk. Jadi isu kesehatan jiwa itu luas banget. Makanya kami membuka kolaborasi dengan banyak pihak sebenarnya. Seluas-luasnya. Jadi kita bisa seluas itu sampai kita bisa sesuaikan nanti konteksnya kayak gimana. Membahas tentang apa nih kesehatan jiwa di bagian mana, untuk usia mana, untuk fenomena seperti apa, itu bisa banget. Nah, kalau untuk sehat jiwa itu ada kegiatan ininya nggak sih, rutinitasnya atau emang terstruktur gitu, kayak kegiatan-kegiatannya, atau emang mungkin pas lagi ada yang invite, ayo kita ikut, atau gimana tuh sistemnya? Iya seperti itu. Juga kami juga ada kegiatan rutinnya itu kalau bisa dilihat ya teman-teman di Instagramnya @sehatjiwa.id itu kami juga gimana?
Kegiatannya juga selain kolaborasi seperti yang Rere bilang tadi, kami ada kegiatan rutin, kebanyakan masih online sih. Edukasi-edukasi di kami buka kelas webinar online itu bisa pengumumannya bisa dilihat di Instagram kami. Terus kami juga ada layanannya, walaupun preventif promotif, tapi kami ada layanannya. Jadi misalkan teman-teman mau diskusi soal kesehatan jiwa sama psikolog, sama konselor, sama coach, Boleh. bisa di Sehat Jiwa juga ada layanannya online. Kemudian ada kelompok dukungan, itu juga kami buka terus pendaftarannya buat teman-teman yang membutuhkan support. Jadi support nggak semua. Jadi teman-teman, sebuah kemewahan ya ketika kita punya lingkungan sosial yang bisa menerima kita, yang di mana kita bisa cerita dengan aman. Tapi nggak semua orang punya itu. Makanya kita bikin kelompok dukungan ini. Benar, emang benar. Ini benar banget. Karena terkadang ada orang yang emang butuh untuk bercerita, tapi karena takut mendapat respon yang kayak, karena kan sekarang udah banyak tuh yang respon negatif kayak, ala lu gak usah sosok mental health gitu-gitu kan. Udah pening, lu punya agama kan, percaya Tuhan aja, udah gini-gini gak perlu kurang gitu-gitu. sibuk ya lu ngurusin gini ya. Bener, Padahal masih punya waktu buat sedih. bener. Astaga. Mbak berarti udah sering ya mendampingi untuk teman-teman yang butuh support dan juga mungkin kena gangguan mental health gitu-gitu. Ada, ya aku sempat memandu kelompoknya salah satunya. Udah berapa pendampingan tuh? Berapa pendampingan ya? Banyak Misalkan aja 1 bulan ada 3 kelompok dikali udah berjalan. Covid tahun berapa BTW? 2020 kali. Nah ya itu 2020, sekarang udah jalan 4 tahun, ya itu 3 kali 12 kali 4, berapa itu? Ya kira kurang lebih kayak gitulah. Kami makanya buka terus pendaftaran untuk kelompok dukungan ini. Mulainya pas Covid, karena waktu itu kita tiba-tiba dikurung, terus kayak orang-orang mulai merasa kesepian dan sadar bahwa kayaknya ada sesuatu yang aneh nih, karena distraksinya berkurang kan. Betul. Kita jadi dipaksa untuk menyadari bahwa kondisi diri kita tuh kayak gimana sih. Kita mulainya dari tahun 2020 itu. Iya, tapi emang pas Covid itu lagi ini ya sih, lagi naik-naik Iya daunnya banget ya. kan, Iya, karena semua orang kayak terkurung ya kan. Betul. Jadi nggak ngobrol gitu. Dan kita diminta untuk dipaksa untuk beradaptasi dengan satu metode interaksi yang baru nih, online interaction. Itu sendiri ternyata membantu banyak orang dan menjadi tantangan juga. Salah satu contohnya kelompok dukungan ini kita bikin online sampai sekarang. Lagi dibentuk sih yang offline, tapi ini masih online karena biar banyak orang bisa gabung dari berbagai daerah. Yang artinya ya kita bisa orang-orang dari berbagai perspektif yang ikut di kelompok itu kan. Betul. Gitu. Pertanyaannya, are you fine Kak? Ya apa tadi? Mana tadi definisinya? Berfungsi, mengenali potensi diri. Gimana ya? Ya masih deh. Menampung banyak masalah. Oh ya, itu kemampuan yang aku itu keren banget sih sumpah. Rek, kamu juga melakukan itu. Ya, tapi nggak sebanyak kakak gitu loh. Kaca. Aku ketemu sama mereka sama kelompok seminggu sekali. Rere ketemu sama teman-teman di kantor berapa kali? Iya sih Kak. Cuman maksudnya kita aku. Oh ya, thank you apresiasinya. Gimana sih? Makasih. Oke. Nah, aku pengen tahu juga nih Kak, kayak alert. Jadi kayak ketika seseorang emang ternyata gue punya mental health nih, kayak gitu-gitu, kayak gue nggak siap. Itu apa sih Kak yang perlu disadari supaya kita tuh langsung pergi ke medis atau pergi ke ahlinya gitu. Oke, iya. Ini BTW teman-teman kalau mau ke psikolog atau ke coach itu nggak perlu nunggu ada masalah ya. Jadi kalau mau ngomongin soal misalnya lagi mau nyari kerja, terus kayak mau ngomongin gimana sih caranya biar lebih percaya diri apa gimana, itu bisa loh ke psikolog atau ke coach konsultasi. Psikolog udah kayak bumbu ya. Iya, kan konsultasi namanya, nggak ada itu nunggu sakit. Iya benar. Kebanyakan tapi kita kan memperlakukannya kayak dokter. Sakit dulu, baru ke dokter, dikasih obat, sembuh. Tapi nanti penyebabnya sendiri belum pernah disentuh kan, nanti ke dokter lagi itu. Tapi anyway, alertnya ya, apa nih alertnya, lampu merahnya, kuningnya lah ya. Iya.
kita kembali lagi ke definisi kesehatan jiwa tadi. Oke. Kalau teman-teman sudah merasa ada satu kondisi di diri teman-teman yang ini kok udah berlangsung cukup lama ya, dan ini mengganggu keseharian saya. I see. Bisa mungkin apa? Contohnya sedih. Teman-teman merasa kok ada rasa sedih yang berlarut-larut udah lama merasakan ini, terus udah mengganggu. Biasanya kan kalau ke produktivitas ya kita lebih ngehnya. Kok mengganggu kerjaan kita, jadi nggak semangat, jadi kayak prokras, nunda-nunda kerjaan. Kondisi-kondisi kayak gitu. Atau mungkin teman-teman ngerasa kayak itu berlangsung udah cukup lama dan mengganggu keseharian. Itu lama tuh gimana ya? Lama tuh sebulan lama. Betul. Sebulan tuh lama. Jadi dan sudah mengganggu keseharian, menurut aku itu sudah menjadi lampu kuning teman-teman untuk coba ke profesional kesehatan jiwa, yuk omongin. Gitu. Termasuk kayak nggak bisa tidur gitu nggak sih? Oh iya dong. Iya kan? Apa yang terjadi kalau kita tidak tidur? Cranky, tidak fokus. Bener loh. Itu cuma semalam. Semalam aku tidur jam berapa ya? Tidur 12 jam tuh. berapa dan berapa jam coba? Bener Dan sih. tidurnya berkualitas nggak? Nah, tidur yang berkualitas gimana tuh Kak? Yang nggak deep ya. Kalau yang kita kan nyenyak gitu ya? yang restful gitu loh. Kalau bangun tuh seger apa enggak itu juga diperhatiin. Terus kebiasaan tidur itu juga basic ya. Kebutuhan dasar itu bisa jadi tolak ukur kita juga, teman-teman. Kebiasaan tidur kita gimana, kebiasaan makan. Terus apakah kita merasa aman di tempat tinggal kita? I see. Kayak gitu. Apa langkah yang mungkin mulai dari diri kita sendiri? Kayak kita udah tahu nih kalau kita kayak gini. Apa sih yang bisa untuk controlling biar itu enggak biar enggak terjadi gitu loh Kak? Biar tidak makin Kayak tadi kan satunya severe. meluk kayak gitu-gitu. Apa Cara-caranya. ada lagi nggak gitu? Oke. Ya, kenalan sama diri. Kenalan ya. Gaya teman-teman seperti apa sih misalkan ya untuk tantangan sehari-hari nih, stres sehari-hari. Teman-teman itu apa sih hal yang bikin kamu senang di hidup ini? Kalau kayak ibadah kayak Lah, terserah. agama gitu, Terserah. is it worse Gak gitu? apa-apa. Kalau ada orang-orang yang memang menemukan kedamaian di hidupnya itu lewat nilai-nilai spiritual. Gak bisa dong kita ngelarang. Betul. Kalau itu efeknya baik ke mereka, ada yang menerima jawaban kayak gitu, ada yang kesel dikasih jawaban kayak gitu. Jadi makanya kenalan diri sama teman-teman, kenalan sama diri teman-teman masing-masing nih. Apa yang bikin teman-teman senang di hidup ini? Apa yang bikin teman-teman merasa bahwa ini merusak kualitas hidup? Aku nggak setuju dengan hal ini di hidup. I see. Jadi kenalan sama diri ya. Ini bukan kemudian kita menggunakan ini untuk menilai orang lain. Nggak harus. Nggak. Okay. Aku nggak menyarankan itu. Oke, Gitu. mungkin in general gitu Kak. In In general. general yang bisa, mungkin semua orang bisa gitu. Apakah dengan istirahat, dengan apa gitu? Jaga. Ya, kalau teman-teman lihat piramida kebutuhan, itu kan ada yang paling bawah basic needs. Coba lihat teman-teman sudah memenuhi itu belum? Nah ini nomor 2 ya. Aku tetap berpendapat nomor 1 tuh mengenal diri itu penting banget. Nomor 2 itu teman-teman sudah memenuhi kebutuhan dasarnya nggak? Tidurnya oke nggak? Makannya oke nggak? I see. Oke itu maksudnya sehat ya, bukan oke aku akan makan hal-hal yang aku suka. Jadi kayak terus makan seblak, enggak. Sudah terjaga dengan baik belum? Oke. Karena kalau yang basic needs aja Nggak tidak terpenuhi dengan segala alasan ya, bisa jadi itu kan di luar kendali kita juga. Saya nggak bisa mengendalikan, saya belum punya rumah dong, cicilannya mahal. Jadi kalau itu tapi belum terpenuhi dengan baik, itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi tolak ukur teman-teman. Kondisinya itu bisa ngaruh ke kesehatan jiwa kita. Jadi terus sadari bahwa yaitu satu, apa hal-hal yang worth di hidup teman-teman, kenalan sama diri teman-teman. Terus kedua, perhatikan basic needs teman-teman udah terpenuhi dengan baik belum. Itu kayaknya itu cara paling sederhana menjaga kesehatan jiwa deh. Makan, kadang-kadang kita cranky banget. Terus apa yang belum kita lakukan? Minum, kurang minum, lupa belum minum seharian.
Bener, ternyata hal-hal basic juga berimpact ya. Hal sederhana kayak gitu. Oke, jadi di sini kita bersama Kak Syifa dan di sini Kak kita akan main games yang super seru gitu ya tentang mental health. Jangan ngebel Kak. Tegang. Nah nanti kalau Nggak boleh misalnya bener 5 dapat Tumblr. 5 dorongan. Gak usah. Oke, nanti ini sistemnya aku baca pertanyaannya, Kakak boleh jawab mitos or fakta. Siap? Enggak. Are you ready? Ya udah. Boleh. Oke, nomor 1. Gangguan mental itu nggak pernah ada, itu cuma FOMO. Mitos. Mitos. Buat Kenapa, apa saya Kakak? di sini kalau itu fakta? Bener Nggak juga deh. ya. Mitos, gengs. Mitos. Oke. Nomor 2. Gangguan mental itu penyakit turunan. Mitos or fakta? Mitos. Mitos. Kenapa, Kak? Karena itu mitos. Mitos, pokoknya mitos. Percayalah teman-teman, faktornya banyak. Nggak cuma itu doang. Tapi nggak ada keturunan kan? Nggak. Oke. Yang ketiga. Faktor gangguan mental pasti karena anak broken home. Enggak, mitos. Mitos. Kok semuanya mitos sih? Teman-teman. Ini siapa yang bikin skrip? Mitos. Oke, yang keempat. Gangguan mental nggak cuma di orang tua, anak muda juga bisa kena. Oh, itu benar fakta. Yeay. Nah, kita udah bahas tadi ya. Oke, tadi Coba kita ditonton udah. dari awal. Yang kelima nih terakhir. Gangguan mental bisa sembuh. Fakta. Fakta. Oke. Bisa, teman-teman. Thank you banget Kak Syifa. Wah, tegang. Ternyata Kakak bener ya? Nih, Mak. Lulus Bener ya gak jadi sih? Bener gak sih? Bener lulus gak? ya jadi psikologi. Bener gak? Itu sarjana psikologiku dipertaruhkan. Iyalah. UI lagi ya, UI nih bos. Almet kuning enggak? UI. Ada enggak Mars ya Kak? Ada nggak? Nay? Majulah Nggak UI mau, ku. nggak mau. Turunkan Uka. Nggak ada. Hilang sensor. Oke guys, terima kasih banyak Kak Syifa. Terima kasih juga Baru Rere. jawab dong. Terima kasih banyak Kak Syifa karena udah datang di podcast FYI yang keempat nih Kak. Nggak terasa kita sudah sampai di akhir dari podcast ini. Thank you so much untuk Kak Syifa. Jadi mungkin untuk sedikit cuplikan dari awal sampai akhir mungkin yang bisa aku highlight adalah mental health is matters. Mental health itu bisa kena ke semua usia. Dan faktornya itu ada 3 tadi. Ada bio, psycho, dan juga sosio gitu. Ada banyak banget dan jangan sampai kita meremehkan dan menganggap kalau mental health itu adalah sebuah jokes karena mental health itu benar-benar ada gitu. Dan bahkan sekarang udah ada lembaga yang menaungi mental health itu sendiri karena emang ngerasa bahwa mental health itu benar-benar harus diperhatikan di Indonesia. So buat teman-teman nanti kalau di rumah ataupun ya teman-teman sendiri atau ada orang-orang terdekat dari teman-teman yang butuh untuk penanganan khusus akan mental health bisa aja langsung datang ke Sehat Jiwa Indonesia, Sehat Jiwa Indonesia, aduh. Nah nanti akan ada di sini @sehatjiwa gitu ya di IG. Hey guys, thank you so much untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe di @Bakri Center Foundation. So, see you at the next podcast. Bye-bye. Thank you so much, Kak.